Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rohima Manggani. Saya kabak rawat jalan di Rumah Sakit Al Irsyad ini. Kali ini saya akan berusaha melakukan tugas dari Bapak Burhan dengan fit and proper test tentang manajer kompetensi. Proses dan fungsi manajemen, di sini kita mengetahui bahwa fungsi manajemen adalah memberikan arah, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Kita tahu ada secara sederhana ada 4 tahapan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Apakah peran idealnya? Perlu adanya kolaborasi antara yayasan dengan manajemen rumah sakit bersama-sama menjalankan manajemen rumah sakit ini. Realita kenyataan yang berada di lingkungan kita, satu, ada 2 hal. Kurang pedulinya pihak pemilik yayasan terhadap sistem manajemen rumah sakit kita, dan tidak ada kolaborasi yang mendukung kegiatan rumah sakit secara maksimal. Apakah usaha kita untuk supaya bisa mewujudkan peran idealnya sehingga tercapai tujuan visi dan misi daripada Rumah Sakit Al Irsyad, ya otomatis adalah bersama-sama dengan pemilik yayasan dan manajemen sering melakukan kolaborasi, sering terjun ke lapangan, sering melihat bagaimana kualitas SDM kita, bagaimana kinerja, bagaimana kendala-kendala apa yang berada di rumah sakit. Dengan sistem manajemen semuanya akan terpantau dengan baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Itu sangat dibutuhkan, dan kami dengan adanya, kalau dengan yayasan bisa bekerja sama, itu akan menjadi masalah manajemen insya Allah bisa tertangani dengan baik. Oke, yang kedua adalah masalah organisasi. Kita tahu bahwa organisasi sekumpulan orang yang melakukan kegiatan untuk bisa mencapai suatu tujuan. Kenyataannya di tempat kita adalah penempatannya di beberapa individu itu di posisi manajemen kurang begitu sesuai dengan kompetensi serta kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya, dan tidak ada pemantauan secara langsung tentang kinerja seluruh manajemen rumah sakit ini. Yang kami harapkan adalah adanya penempatan itu disesuaikan dengan kompetensi. Jadi adanya semacam psikotes ataupun adanya semacam ujian. Bagaimana caranya seseorang itu bisa menduduki sebagai manajemen, sehingga akhirnya posisi tersebut bisa dimanfaatkan dan bermanfaat untuk orang lain, sehingga akhirnya tidak sampai terjadi kekacauan dan tidak ada istilah dalam tanda kutip adalah teman dekat atau sangat mengenal itu akhirnya bisa masuk dalam menjadi posisi manajemen. Kalau misalnya dibandingkan dengan sistem organisasi rawat jalan, kami dari rawat jalan tuh sedikit agak tinggi daripada organisasi di rumah sakit. Dalam arti kenapa saya mengatakan sedikit agak tinggi? Di sini karena rawat jalan kami sudah kami atur buat orang-orang yang benar-benar kompetensi sesuai bidangnya, sehingga mereka mampu untuk mengelola rawat jalan tersebut. Jadi tidak ada istilah kebingungan dalam memerintahkan atau menjalankan sistem manajemen ini. Masalah keuangan adalah sangat penting sekali untuk menunjang seluruh kegiatan rumah sakit agar keuangan kita itu berjalan dengan lancar. Tapi artinya kurangnya pemantauan secara langsung dari pihak audit, serta penempatan tenaga bagian keuangan yang kurang memadai. Apa yang kita lakukan supaya menjadi ideal adalah kita harus benar-benar melakukan audit secara berkala. Dan audit itu ditentukan oleh orang yang bukan bagian daripada rumah sakit, sehingga akhirnya audit tersebut menjadi lebih bagus. Serta penempatan tenaga sesuai dengan bagiannya. Jadi ada memang punya keahlian daripada bidang keuangan atau punya keahlian bagian administrasi, itu yang mungkin kami butuhkan. Marketing. Marketing sangat penting untuk menunjang agar bisa mempromosikan rumah sakit ke sekitar rumah sakit. Kita mengetahui bahwa ada 2 jenis marketing. Ada marketing eksternal, ada marketing internal. Realitanya adalah untuk marketing eksternal kita kurang begitu maksimal dalam melakukan promosi rumah sakit. Karena kita mengetahui bahwa marketing kita adalah bukan seorang asli marketing, jadi sekolah marketing. Jadi istilahnya harusnya memang harus mempunyai
pendidikan tentang sistem marketing. Itu yang dibutuhkan. Karena marketing itu sebenarnya salah satu promosi rumah sakit. Kalau tanpa ada marketing yang cukup handal, akhirnya menyebabkan akhirnya kita menjadi stagnan aja. Kalau marketing internal ya mungkin dari tim marketing dari teman-teman juga mungkin bisa sedikit diolah, hanya bisa tanpa sedikit memberikan ilmu marketing. Kepuasan dan loyalitas dari pelanggan. Sangat penting dari kepuasan itu memang salah satu tolok ukur ya keberhasilan suatu usaha seseorang. Realitanya apa? Pelanggan rumah sakit kita itu sebenarnya sudah loyal sekali. Mereka selalu kembali ke rumah sakit walaupun ada pihak yang luar yang menyarankan ke rumah sakit lain. Tapi ada beberapa hal yang kita tahu bahwa ada beberapa keluhan pelanggan karena kurangnya sarana prasarana daripada rumah sakit dan kurangnya keramahan sopan santun dari pihak rumah sakit. Usaha kita bagaimana? Ya, usaha kita adalah bagaimana kita harus loyal, harus terbukti kita harus istilahnya bukan loyal, dalam arti kita harus melengkapi sarana prasarana, walaupun tidak harus sarana prasarana yang sangat begitu lengkap, tapi dalam arti kita yang terpenting-penting yang untuk bisa melayani kesehatan pelanggan. Dan yang kedua adalah dilakukan pelatihan terus-menerus tentang atau bimbingan tentang bagaimana cara melayani para pasien, bagaimana cara berbicara dan cara melayani aduan daripada pelanggan, itu juga harus diperhatikan. Akreditasi rumah sakit sangat penting sebagai tolak ukur seluruh kegiatan rumah sakit disesuaikan dengan standar yang telah diatur oleh Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia. Kenyataannya, alhamdulillah karena akreditasi baru kita dapatkan, memang selama ini tidak ada kendala, tetapi tetap kita harus senantiasa menggali terus dan juga memperbaiki terus apapun yang kekurangan yang disesuaikan dengan aturan-aturan standar yang disesuaikan standar daripada akreditasi rumah sakit. Sertifikasi rumah sakit syariah adalah suatu bukti kelayakan terhadap rumah sakit yang telah melaksanakan kegiatan syariah. Realita kita tahu semua tidak adanya pembagian ruangan sesuai dengan unsur-unsur syariah. Jadi kami berharap di sini apakah yang bisa untuk menyediakan kita harus merubah. Jadi rumah sakit kita itu menjadi rumah sakit syariah. Kita sudah harus ada pembagian tersendiri antara laki perempuan, pasien laki, pasien perempuan untuk dirawat inap. Begitu pasien anak-anak, pasien dewasa dan pasien bedah. Kita harus melakukan suatu pembagian ruangan atau semacam mapping untuk suatu ruangan tersebut. Sehingga akhirnya pasien karena dari awal pada waktu saya masuk rumah sakit ini terkenal rumah sakit Islam Al-Irsyad rumah sakit Islam yang mengutamakan keislamannya. Jadi ada pembagian antara wanita, perempuan, anak-anak, dan dewasa. Human resource adalah tentang masalah SDM, penting ini utama dalam suatu perusahaan human resource. Kenyataannya jumlah sumber daya kita itu sangat kurang memenuhi syarat. Sehingga kegiatan rumah sakit sering terbengkelai, sering banyak komplain, sering banyak masalah. Kedua, kurangnya pelatihan dan keterampilan di kompetensi masing-masing unit dan melakukan rotasi yang tidak melihat kompetensi sehingga membuat hambatan dalam pelayanan rumah sakit. Apakah yang harus kita lakukan? Kita harus istilahnya kita hitung lagi dan kita sebaiknya menambah jumlah SDM. SDM terutama kalau di rumah sakit adalah perawat. Perawat sangat dipentingkan sekali dalam hal pelayanan kepada pasien. Kalau perawat yang sangat kurang memang sangat berisiko. Yang kedua, dilakukan suatu semacam keterampilan rutin yang dilakukan oleh setiap bagian, dalam arti dari bagian diklat rutin melakukan pelatihan, dan juga rotasi itu adalah harus dilihat kompetensi, kemampuannya, dan jangan terlalu sering untuk melakukan rotasi dan memaksakan untuk melakukan rotasi. Kalau memang kompetensinya si karyawan tersebut tidak berada di sana atau di bagian lainnya, tidak bisa kita maksakan, apalagi perawat tersebut atau tenaga karyawan tersebut sudah memulai sertifikat keahlian di ruangan tersebut. SIM rumah sakit sangat penting dalam menunjang kegiatan rumah sakit di era sekarang. Penyimpanan data bisa lebih tertata rapi dan tersimpan dengan baik. Realitanya, belum ada dukungan secara maksimal dari direksi dalam mendukung pelaksanaan SIM rumah sakit, kurangnya pemantauan secara langsung pelaksanaan SIM rumah sakit. Jadi memang SIM rumah sakit itu sangat penting sekali. Sangat penting karena semua
data-data pasien itu berada di dalam sistem rumah sakit, apalagi sekarang lagi digalakan tentang elektronik. Jadi rekam medis itu semuanya berupa dengan elektronik. Apakah yang perlu kita perbaiki? Mohon dukungan dari direksi dalam mendukung pelaksanaan SIM rumah sakit. Yang kedua adalah apa saja yang dibutuhkan dari SIM rumah sakit, itu semua pihak sebaiknya mendukung. Berikut yang terakhir adalah budaya organisasi dan budaya kerja. Sangat penting budaya organisasi untuk menyatakan visi dan misi dalam mencapai tujuan organisasi rumah sakit ini. Menjadikan rumah sakit kita sebagai rumah sakit yang setara dengan rumah sakit sekelilingnya. Kenyataannya sudah berkurang dalam menjalankan sesuai dengan kultur dan budaya organisasi. Seperti penempatan karyawan baru yang kurang memiliki kompetensi dan dipaksakan menempati jabatan tertentu sehingga organisasi berjalan tidak lancar. Jadi budaya organisasi, budaya kerja di suatu tempat itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan. Jadi kita berharap dengan adanya kita tidak berdasarkan karena berkenal atau teman sendiri, akhirnya menyebabkan budaya organisasi dan budaya kerja menjadi dikesampingkan. Ini harus segera turun tangan dari pihak manajemen, terutama dari direksi, untuk bisa melihat apa saja masalah-masalah yang berada di rumah sakit ini. Baik, terima kasih kami ucapkan. Saya dengan adanya fit and proper test ini, kami mohon supaya rumah sakit Al Irsyad tercinta ini bisa kembali lagi seperti dahulu dengan kunjungan pasien yang cukup ramai dan pasien yang rawat inap juga cukup banyak. Itu kami harapkan dari kami. Saya tutup, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.